ingin menjadi seorang pelayar zaman dulu mah itu mungkin saya tidak akan lulus. Terus kok Bapak tuh bisa gitu keterima jadi guru SMK? Oh, kalau di KAPI belum ada. Nah, Bahkan Bapak berarti sempat jadi guru SD kan? betul. Itu Hai sahabat-sahabat Yemik dan sahabat-sahabat yang di luar sana. Jadi kali ini video pertama kita podcast di SMK Yemik. Saya sebagai host Najmi Hairaina Putri, dan kali ini bintang tamu kita adalah salah satu guru yang ada di SMK Yemik, Pak Marjaya, sebagai guru sejarah di SMK Yemik. Halo. Halo guys. Jadi gimana nih Pak kabarnya hari ini? Ya Asmi, terima kasih saya hari ini diundang untuk podcast ya namanya ya. Iya. Alhamdulillah saya sehat walafiat dan mudah-mudahan Asmi juga tetap sehat ya. Amin. Terima kasih. Ya. Gimana sih Pak? Jadi guru tuh ada kesan sedihnya, ada kesan capeknya, ada kesan senangnya. Bisa diceritain ya? Iya. Jadi Asmi dan kamu semua, profesi saya sebagai guru pada saat ini sebenarnya seperti angin aja. Jadi utamanya saya sebenarnya memiliki cita-cita lain, yaitu ingin menjadi seorang pelayar zaman dulu mah. Karena menurut saya wah enak nih kalau umpamanya ya berlayar di laut yang sangat luas gitu ya. Kemudian banyak pengalaman. Tetapi melihat kondisi keluarga saya, kemudian kemampuan saya juga sih Asmi ya. Jadi ilmu saya juga memang tidak tinggi. Artinya saya tidak seperti teman-teman saya yang lain pintar. Kemudian kemampuan ekonomi keluarga saya juga ya memang di bawah standar lah ya, jadi kurang sekali. Makanya saya berpikir, wah kalau saya ikutin itu mungkin saya tidak akan lulus. Nah, dari SD kemudian SMP. Nah setelah lulus SMP nih Asmi nih ya, saya lulus alhamdulillah tuh. Saya sangat bersyukur ya kepada orang tua saya, kepada Tuhan, saya lulus. Nah, untuk jenjang SMA, saya tidak memilih SMA. Kenapa? Iya, karena saya berpikir saya harus kerja, saya harus membantu orang tua tuh Asmi. Karena kalau SMA, saya harus sekolah terus menurut pemikiran saya. Iya. Jadi wali kelas saya itu langsung untuk setelah ujian waktu itu saya dikasih selembar kertas untuk memilih sekolah lanjutan. Nah di situ saya lihat ada tulisan SGO, kemudian saya lihat juga ada tulisan SPG, lalu ada SEMEA, ada SMKK. Nah, kalau di KAPI belum ada. Nah lalu saya sampai malam tuh nggak tidur terus nih di tempat tidur tuh ya. Pikirin ini saya harus membantu orang tua bagaimana supaya saya setelah lulus nanti melanjutkan sekolah, tapi saya bisa langsung kerja dapat duit, nggak minta jajan lagi tuh Asmi. Lalu saya lingkarin aja tuh buru-buru tulisan SGO. Saya pikir langsung diterima. Nah SGO-nya tuh di Jakarta itu ada di Mesti. Rupanya dites lagi. Tesnya itu ada tes teori, ada tes praktek seperti atlet lah gitu, ada lari, ada renang, ya, senam, macam-macam. Alhamdulillah, saya bersyukur juga tuh Asmi itu, saya lulus. Akhirnya saya bisa masuk sekolah menengah yang namanya SGO. Gitu Asmi. Jadi saya pilih SGO itu saya ingin setelah lulus saya bekerja dan dapat duit untuk saya sendiri gitu. Bantu orang tua, tidak minta jajan lagi. Terus kok Bapak tuh bisa gitu keterima
jadi guru SMK? Oh iya. Jadi setelah saya alhamdulillah kira-kira di tahun 89 ya. Jadi tahun 89 itu saya sudah lulus SGO. Tahun 89 saya lulus SGO, langsung saya itu ngajar SD. Oh SD, di SD mana tuh Pak? Ya SD-nya SD swasta, karena saya datang ke SD negeri, saya tidak diterima karena dia sudah punya guru sendiri. Tapi tetap waktu itu prosesnya saya datangin, saya pengen sekolah ngajar di sekolah asal saya SD. Saya temuin kepala sekolahnya, rupanya ditolak. Tetapi saya akhirnya ngajar di sekolah swasta di dekat rumah juga sih. Nah, gitu, iya. Gimana? Kan Bapak berarti sempat jadi guru SD kan? Betul. Itu ribet gak sih Pak jadi guru SD? Oh iya, jadi kecil. kalau ngajar SD itu nggak harus seperti orang tua dengan anak yang sebenarnya, karena yang kita tangani, yang kita ajari itu anak SD yang umurnya 6 tahun, 7 tahun sampai kelas 6 itu kan baru dia ngerti. Iya. Nah, saya tuh ngajar olahraga itu dari SD kelas 1. Jadi kadang-kadang ya anaknya kadang-kadang pipi sembarangan. Iya, apalagi kalau saya ada kegiatan jalan rame-rame gitu ya, berbaris, saya jalan rame-rame. Nah itu kan macam-macam, ada yang lari-larian, nah itu kan harus kita awasi. Jadi capek kita ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Ya kadang-kadang berantem dengan temannya sendiri. Gitu. Iya. Jadi ya selain kita harus cinta untuk jadi guru SD, kita juga memang harus bangga karena kita ada ekstra kasih sayang. Kasih sayang banyak juga ya. Oh iya. Masih anak kecil. Okay. Tapi setelah itu kayak Bapak ada ngerasa senang nggak kayak kalau ngadepin anak kecil yang asik gitu? Oh iya. Kalau anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu memang masih manja-manjaan sama gurunya ya, masih harus ikut perhatian. Kadang-kadang ya kita ngasih PR ya kita juga yang ngerjain. Ada dikerjain orang tuanya. Iya. Dan tidak boleh kasar-kasar sama anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah kalau udah kelas 4, 5, 6, nah baru kita agak tegas pada tata tertib seperti itu. Tapi tetap memiliki kesan yang indah lah kalau ngajar SD. Jadi kurang lebih saya ngajar SD itu 8 tahun Asmi. Ya. Itu dari tahun kapan tuh Pak? Dari saya pas lulus SGO itu tahun 89. Itu langsung tuh 1 bulan langsung saya dipanggil setelah ngelamar tuh, tapi swasta ya, tapi nggak apa-apa, saya sangat bangga jadi guru SD. Itu Bapak selama 8 tahun jadi guru SD ngajar kelas 1 semua? Ya, jadi memang SD itu kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi semuanya, karena guru olahraga saya doang waktu itu. Doang. Ya, apalagi kalau ada senam massal. Jadi waktu itu kalau hari Jumat saya itu harus memimpin senam massal yang zaman dulu namanya ada SKJ, ada senam lain-lain itu ya. Jadi semuanya kita atur, kita barisin. Kalau sebelah kiri rapi, sebelah kanan acak-acakan. Kita ke kanan, sebelah kiri acak-acakan. Susah diaturnya. Iya, tapi alhamdulillah guru-guru lain juga membantu sih Asmi ya. Setelah jadi guru SD, Bapak lanjut jadi apa tuh? Oh iya. Guru apa? Jadi waktu itu saya tahun 2000 berapa ya? 2005-an ya, saya sudah merangkap tuh di
swasta juga. Swasta juga. Tetap ngajar olahraga. Kemudian merangkap juga SMA saya ngajar. Olahraga juga. Iya. Nah, tapi saya berpikir nih kalau saya ngajar tingkatannya SD terus, karena kan kalau SGO kan utamanya SD. Iya. Nah, lalu saya berpikir nih, wah saya harus kuliah nih, saya pikir itu. Pendidikan. Nah, saya akhirnya saya kuliah lagi di swasta juga, di kejuruan sih ya, namanya di STKIP. Apa tuh? STKIP itu Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan. Oh, keguruan. Jadi jurusannya guru. Jadi udah jelas Nah, gitu ya. setelah itu saya jurusannya udah nggak olahraga lagi tuh. Jadi saya sudah ke administrasi perkantoran. Nah, tapi jurusannya IPS. Oh, IPS. Makanya di SMK saya ngajarnya sejarah, karena sejarah itu kan bagian dari IPS. Nah, gitu Asmi. Setelah Bapak kuliah, Bapak langsung ngajuin diri buat jadi guru di SMK? Ya, jadi waktu zaman saya sambil kuliah sambil kerja, ngajar SD bisa, ngajar SMP bisa, ngajar SMA bisa, ngajar SMK juga bisa, karena jam kuliahnya itu waktu itu saya sore. Sore. Jadi pagi itu saya kerja cari duit. Nah, sorenya walaupun bercapek-capek lelah, saya berusaha nih supaya level pendidikan saya meningkat tuh Asmi. Jadi S1 walaupun ya lelah lah. Waktunya habis. Bapak kan udah jadi guru lumayan lama nih. Betul. Ada nggak kayak kesan yang paling bikin Bapak kesel gitu sama sikap-sikap murid? Ya, kadang ada yang temperamen. Oh iya Asmi. Jadi kalau guru itu yang dihadapin kan makhluk hidup. Ya, artinya orang yang manusia. Dia memiliki sifat yang yang macam-macam. Ya, yang berbeda-beda. Asmi umpamanya pendiam, temannya Asmi yang nggak bisa diam. Itu kan bercicilan. Nah, itu bagian dari tantangan. Tetapi kalau di dalam ilmu keguruan itu ada yang namanya ilmu psikologi. Iya, untuk menangani mental anak, mental sesama guru gitu Asmi. Jadi ya tantangannya banyak, terutama yang melanggar tata tertib. Pokoknya nih di hari Senin ya kita harusnya pakai putih-putih. Nah, teman Asmi ada yang pakainya putih biru. Nah, itu kan melanggar Nah, nanti kesiswaan atau pembina OSIS, itu yang menegur. Karena di sekolah itu jenjang jabatan tuh berbeda-beda. Jadi tidak semua guru bisa menangani. Gitu Asmi ya. Bapak pernah nggak merasa capek gitu jadi guru? Kadang kan hari-harinya habis di kelas, nguras tenaga, ngurusin anak-anak. Ya. Semua pekerjaan itu memiliki resiko. Ya, tapi memang kadang-kala ada titik jenuh Asmi. Ya, apalagi saya alhamdulillah sih ya di SMK YMIK ini sudah 24 tahun. Iya, jadi sudah 24 tahun. Saya ingat sekali tuh Asmi, saya masuk SMK YMIK itu tanggal 1 November. Wih, apa itu tuh? Tahun 1999. Nah, jenuh ya ada. Kadang-kadang juga, aduh, gimana sih ini ya? Pengen bolos gitu, pengen tidur di rumah, tapi kan punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya kan banyak orang.
banyak siswa. Nah, itu nanti kalau kita tinggal, ya efeknya dosa. Jadi kalau jenuh, semua orang pasti ada. Terutama saya juga pasti ada. Kalau ya pun nggak nyaman juga ada. Tapi kan berjalannya waktu, kalau kita sabar, itu akan hilang. Kalau kita tidak sabar, maka kita akan kalah. Kalau kita akan kalah, maka ada sesuatu yang merugikan kita. Kenapa? Kita keluar dari sekolah ini, cari sekolah lain, gitu. Seperti itu, Asmi. Ada lagi? Ya, sudah? Ya. Oke guys, jadi segitu aja podcast dari kita. Semoga informasinya lumayan berfungsi buat kalian semua. Siapa tahu ada yang kepo kan sama Pak Mardaya. Pak Mardaya ada IG nggak? Oh, ada dong banyak. Apa tuh IG-nya namanya? Nanti aja, saya kasih. Ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Pak Mardaya. Sudah?